Jemaah, pintu surga yang paling indah, kata Nabi SAW, itu orang tua kita, bapak ibu kita. Dan dia dekat sama kita. Dialah yang melahirkan kita. Dialah yang punya jasa besar sama kita. Kalau kepada mereka antum nggak bisa masuk surga lewat keduanya, antum mau lewat pintu yang mana masuk surga? Ustaz, ana mau masuk lewat pintu sodakoh. Bisa jadi sodakoh antum hanya pencitraan dari antum. Karena sama orang tua antum gak baik. Antum berbuat baik sama umat manusia. Antum bangun masjid. Antum bantu anak yatim. Sama orang tua sendiri gak baik. Berarti antum riak selama ini berbuat. Wallahi jamaah, kita perlu lihat awsatu abwabil jannah. Pernah ada seorang yang bertanya kepada Abu Darda. Dia mengatakan, ya Abu Darda, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau engkau mau, engkau buang itu pintu. Kalau engkau mau, engkau jaga itu pintu. Wallahi jamaah, enggak main-main urusan berbakti sama orang. Sebagian umat Islam hidup dengan gaya orang-orang kafir. Memang di barat itu, ya mungkin nggak semuanya. Itu anak kalau umur 18 tahun itu sudah bebas. Dia mau berbuat apa, orang tuanya tidak bisa intervensi. Makanya kadangkala ya ada umat Islam di sana jamaah. Di Amerika, anak punya teman, dia lagi ziarah ke rumah temannya dari Jamaika. Dia tanya, mana putrimu fulanah kemana? Kata bapaknya, nggak tahu, sudah mau jadi pelacur, mau jadi penyanyi, mau jadi apa. Orang tua sudah tidak bisa intervensi. Itu dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga anak-anak tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dalam budaya mereka selesai sudah. Sehingga banyak di sana panti jompo. Tempat orang tua dititipkan di sana. Kenapa? Karena anaknya udah hanya mengingat ibunya setahun sekali. Mengingat, nggak ada hari bapak, ada hari bapak jamaah. Ada? Belum? Ada hari bapak? Di Indonesia ada? Tanggal berapa? Anak kok nggak pernah dapat hari bapak ya? Jamaah, kunu du'atan wa antum saumitun. Pesan salah satu ulama mengatakan, jadilah kalian penyeru kepada Islam, juru dakwah dalam kondisi antum diem, nggak bicara tapi antum pendakwah. Bingung gimana mau jadi pendakwah Ustaz kalau diem. Dikatakan bil akhlak, dengan akhlak kalian. Ada seorang suami istri bawa ibunya, kalau nggak salah dari Timur Tengah sana, dibawa ke Amerika berobat ibunya. Itu yang perempuan itu, istrinya itu nangis terus jagain ibunya di ruang ICU. Dia nunggu di luar, dia tungguin ibunya. Suaminya kadang-kala keluar. Perawatnya itu heran ngelihat dia ini penampilannya nggak seperti biasanya di Amerika. Maka perawatnya penasaran, tanya, anti kok nangis terus, kata dia.
siapa yang sakit ini? Kata perempuan itu, mertua ana, kata dia. Mertua. Anti begitu pedulinya sama mertua anti, kata dia. Ana sama ibu ana sendiri nggak tahu kemana ibu ana. Ana hanya ingat sekali dalam setahun ana kirim hadiah buat ibu ana, kata dia. Lalu perempuan ini mengatakan, ana muslimah, kata aku seorang muslim. Apa itu Islam, kata dia. Diceritakan tentang Islam sama dia. Akhirnya wanita ini tertarik untuk masuk Islam. Dikasih buku, berangkat ke Islamic Center, masuk Islam jemaah. Hanya melihat akhlak seorang muslim berbakti kepada orang tuanya. Hanya melihat. Dia nggak bicara apa-apa. Ahibbati fillah. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti dibaca. Karena kita itu disuruh membaca sama Allah. Iqra. Dan alhamdulillah semua bisa bawa Quran. Walaupun tidak dalam mushaf, tapi dalam HP-nya. Antum semua punya. Coba yang punya HP dibuka. Buka HP-nya. Malu kalau ada muslim punya HP, nggak ada aplikasi Al-Quran di dalam. WhatsApp ada, YouTube ada, Facebook ada, game ada. Quran ada. Quran terjemahan. Di mana Pak Ustaz? Download Quran terjemahan, subhanallah. Seharusnya pertama antum beli HP yang di download adalah Al-Quran. Allah mengatakan, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami mewasiatkan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi yang nyuruh antum berbuat baik itu bukan paman antum, bukan ustadz, tapi Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik sama orang tua. Walaupun orang tua antum kafir. Ada sebagian pertanyaan yang kadang-kala datang mengatakan, Ustadz, buang sama orang tua ana dulu Ustadz. Ana punya bapak menceraikan ibu ana. Ibu ana akhirnya bekerja, bapak ana bekerja, ana dititipkan ke kakek dan nenek. Sekarang ketika ana sukses, bapak ibu ana ingin ana berbakti sama dia. Subhanallah, yang nyuruh antum berbakti bukan bapak ibu antum, tapi yang menciptakan antum yang nyuruh antum berbakti. Cukup tubuh antum itu berasal dari darah orang tua antum. Lalu antum berpikir gak mau berbakti sama orang tua. Yang orang tuanya jahat sama dia, merasa dizalimin sama orang tua. Orang tua anak pilih kasih Ustaz. Orang tua anak seperti ini, seperti itu. Iya, seburuk apapun orang tuamu, tetap itu orang tuamu. Dan Allah nyuruh kamu berbuat baik sama orang tua.